Kapal selam merupakan alutsista yang bernilai sangat strategis di mana pengadaan kapal selam baru diarahkan untuk mewujudkan strategi penangkalan dan strategi perimbangan dengan negara aktor yang potensial mengancam kedaulatan NKRI. Pengadaan kapal selam baru juga merupakan sebuah perencanaan pembinaan kemampuan kekuatan agar dapat tetap menjaga profesionalisme TNI AL. Fungsi yang diemban oleh kapal selam antara lain, pengintaian taktis dan strategis, Surveillance and Reconnaissance, menyelenggarakan peperangan anti kapal permukaan, AKPA, menyelenggarakan peperangan bawah air termasuk peperangan anti kapal selam, AKS, sarana infiltrasi penyusupan pasukan khusus, espionage, saboteur, penyebaran ranjau terbatas, serta SAR tempur. Dengan mempertimbangkan fungsi asasi tersebut di atas, maka kapal selam yang dibutuhkan diharapkan memenuhi persyaratan operasional dan teknis kapal selam. Pemilihan alternatif kapal selam yang benar-benar tepat memerlukan analisa terhadap informasi dan identifikasi berbagai persyaratan yang penting terkait data-data dari alternatif kapal selam yang secara garis besar meliputi persyaratan operasional yaitu, crew training, interoperability, kecepatan penguasaan teknologi, dan variasi kemampuan kapal selam serta persyaratan teknis kapal selam yang mencakup beberapa pertimbangan mendasar yang menunjang persyaratan operasional. Selain itu, keinginan pemerintah dalam pemilihan tipe kapal selam juga menjadi data utama dalam pemilihan alternatif kapal selam tersebut. Seperti beberapa waktu lalu tanggal 13 Januari 2020 Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Prancis dan menyatakan minat untuk membeli kapal selam diesel elektrik Skorpene Class dan tawaran negara Turki saat kunjungan di negara ini tanggal 27 November 2019 dengan produk unggulan kapal selamnya Race Class lisensi dari Jerman maupun tawaran negara Swedia dengan kapal selam A26 Gotland Class yang dipresentasikan bulan Februari 2020. Dalam undangan seminar terbatas di BPPT. Sekarang Indonesia sudah memproduksi kapal selam buatan dalam negeri dengan asistensi Korea Selatan yakni 3 buah Improvet tipe 209-1400 Changbogo Class. Ketidakpastian dari pemerintah merupakan suatu keputusan yang fusines, maka kondisi ini dapat diselesaikan dengan pendekatan fusi HP. Hasil dan pembahasan. Nomenklatur alutsista di lingkungan TNI Angkatan Laut adalah ketentuan dasar yang mengatur tata susunan dan jenis alutsista berupa KRI, KAL, pesawat dan kendaraan tempur marinir, Ranpurmar. Dalam susunan kategori, kelompok grup mencantumkan persyaratan pengoperasian, operational requirement, OPSREC, minimal dan spesifikasi teknis, technical specification, secara umum. Berikut ini adalah deskripsi secara umum tentang 4 kapal selam yang menjadi alternatif pilihan. 1. Kapal selam Changbogo Class DSME Improvet Type 209-1400 asistensi Korea Selatan. Kapal selam konvensional diesel elektrik jenis ini merupakan adaptasi dari kapal selam diesel elektrik tipe 209 yang awalnya dikembangkan oleh Walswerke Deutsche Werft, HDW, Jerman. Prototipe kapal selam jenis ini menggabungkan desain Type 2019-1300 Jerman dengan Changbogo Class Korea Selatan, sehingga merupakan kapal selam jenis baru di dunia. Ketiadaan lisensi dari HDW Jerman membuat beberapa peralatan pokok mengalami modifikasi, ditambah lagi dengan ketiadaan klasifikasi dan register internasional dalam pembangunan kapal sehingga kapal tidak memiliki standar yang jelas. Data secara umum hampir sama dengan kapal selam jenis 209-1300 kelas Cakra milik TNI AL, hanya bobot, displacement, yang lebih besar. 2 Race Class buatan Turki lisensi dari Jerman. Kapal selam ini rencana diproduksi di galangan kapal Safunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AS, STM. Turki bekerja sama dengan ThyssenKrupp Marine System melengkapi dengan sistem pendorongan fuel cell, Air Independent Propulsion, AIP, dan Sewaco yang lengkap, Cylindrical Array Sonar, Passive Ranging Sonar, Flank Array Sonar, Cylindrical Transducer Array, Towed Array Sonar, Intercept Array Sonar, Radar, ESM dan Optronic. 3. Skorpene Class buatan Prancis. Kapal selam Skorpene adalah kapal selam kelas diesel elektrik atak buatan perusahaan DCNS buatan Prancis yang dilengkapi dengan propulsi diesel dan propulsi udara independen tambahan, AID.
Scorpene memang dibangun secara khusus untuk diekspor dan menggunakan sistem tempur submarine Tactical Integrated Combat System, (SUBTICS), yang juga diterapkan pada kapal selam nuklir Al Perancis. Selain itu, kapal selam Scorpene punya teknologi senyap yang tinggi sehingga membuatnya sulit diketahui lawan. Scorpene diklaim memiliki teknologi radar yang bisa mendeteksi jarak jauh dengan kekuatan menyerang yang juga tidak bisa diremehkan. 4. Gotland-class buatan Swedia. Kapal selam yang berperan sebagai Deepwater Superiority layak disandang kapal selam Gotland-class milik Swedia. Berperan sebagai pemburu kapal selam, kemampuan kapal selam Gotland tidaklah dianggap remeh. Bahkan Amerika menyewanya untuk digunakan sebagai kapal selam latih, di mana Gotland berperan sebagai musuh dan AS mencoba mempelajari cara mengalahkan kapal diesel elektrik Silent. Dengan menggunakan metode AHP akan diketahui hasil pemilihan kapal selam berdasarkan persyaratan operasi, OPSREC, persyaratan teknik, TECHREC, dan persyaratan strategis, STAREC. Dari uraian dalam analisis dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. A. Prioritas tipe kapal selam yaitu Scorpene kelas buatan negara Perancis yang telah dianalisa tersebut, kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan kepada pimpinan atas untuk pemilihan tipe kapal selam selanjutnya sebagai alutsista TNI Angkatan Laut. B. Dari hasil pengolahan data menggunakan metode fusi AHP, kemudian dilakukan analisa sensitivitas, didapatkan hasil bahwa setelah dilakukan perubahan bobot pada subkriteria, dengan merubah nilai threshold dinaikkan 50%, 10%, 5% dan diturunkan 5% serta 10%, menunjukkan perubahan bobot alternatif, tetapi urutan peringkat alternatif kapal selam tidak ada perubahan yaitu Scorpene Class peringkat 1, Race Class peringkat 2, Changbogo Class peringkat 3, dan Gotland Class peringkat terakhir.